Selamat siang. Mohon izin Bapak untuk mencoba mensimulasikan pembelajaran P5BK. Teman-teman mohon izin untuk teman-teman beralih dari rekan-rekan saya menjadi siswa saya. Selamat siang. Ya, ini jam terakhir pembelajaran kita ya. Tadi pelajaran apa tadi? PPKN, wah masih semangat. Nah, terima kasih. Meskipun jam terakhir, Ibu lihat ruang kelasnya tetap bersih, anak-anak tetap berpenampilan rapi, itu berarti kita sudah siap belajar. Lingkungan yang bersih, itu akan memberikan kita suasana belajar yang nyaman. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk di pembelajaran proyek P5BK, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, okay, next. Nah, adapun proyek pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini itu adalah kita akan membuat kertas Bhinneka Tunggal Ika. Ini sepertinya karena sudah siang, pointer Ibu mulai main-main ini. Kita akan belajar tentang kertas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa yang akan kita kerjakan anak-anak? Mari kita lihat apa yang sudah Ibu punya hari ini. Hari ini Ibu punya, ini apa? Kertas apa? Oke, kertas manila. Ibu juga punya kertas apa ini? Ya, kertas warna-warni ya. Kemudian Ibu juga punya satu box amplop. Apa yang akan kita kerjakan dengan peralatan ini? Nanti kita lihat. Sebelum lanjut, kita lanjutkan dulu. Bu Era, sepertinya pointer saya mulai neko-neko, dibantu di next aja nggih. Diklik di sini saja. Oke, tunggu dulu. Baik anak-anak, sambil menunggu media saya siap, karena ini sudah siang, bagaimana kalau kita sedikit bermain dulu? Setuju? Oke, permainannya gampang. Kalau saya bilang 1, kalian tepuk teman di sebelah, woi. Kalau saya bilang 2, maka jempolnya asik. Kalau 2, asik. Kalau saya bilang 3, bisa? Oke. Saya mulai ya. 1. Belum. Sate. Ulang ya, konsentrasi. 1. 2. 2, asik. Tipat. Tipat bukan. 3, sekali lagi ya. 1. Yang semangat, oi gitu ya. 1. Sate. Bagus ya. 2, asik. 2, asik. 3, ayo kita bertepuk tangan. Sudah hilang ngantuknya ya anak-anak ya.
Nah, kita akan belajar membuat kertas Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa kita sebut kertas Bhinneka Tunggal Ika? Karena kertas ini akan membuat kita mengenal keberagaman teman-teman kita. Keberagaman itu tidak hanya dalam skala yang luas, tapi kita juga beragam. Kita juga memiliki karakteristik yang berbeda. Next, Bunda. Nah, adapun profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan itu adalah berkebinekaan global. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, next Bunda. Yang pertama adalah siswa mengenal keberagaman karakteristik teman sejawat. Kemudian yang kedua, siswa nanti memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika, konsep stigma dan stereotip. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuka diri untuk mengenal stigma dan stereotip terhadap teman yang baru dikenal. Karena ini kan pertemuan kita yang pertama, setelah pandemi kita lama tidak bertemu. Hari inilah kita kesempatan bertemu untuk pertama kali langsung berkenalan dengan teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati terhadap perbedaan kita. Selanjutnya. Nah, di next saja Bunda. Ya. Nah, sebelum pembelajarannya kita mulai, mari kita simak video berikut ini. Di play aja di dalam. Ini sudah jalan kan? Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragaman, beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur pijar. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara. Jangan lupa untuk memberikan penilaian pada form yang telah disediakan. Realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya.
Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, kira-kira permasalahan apa yang terjadi? Ayo, siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Nanti yang bisa menjawab selalu ada reward dari Ibu ya. Oke, Nita, silakan disampaikan pendapatnya. Ya, adanya perbedaan pendapat. Ada yang memiliki pendapat yang lain. Oke, Bu Ayu. Ayo, apa? Iya, belum saling mengenal. Ada lagi yang lain? Ada yang memiliki pandangan yang berbeda? Ya, Dayu? Ya, adanya intoleransi. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari kondisi seperti itu? Jadi biar tidak ada separatisme, intoleransi, apa yang harus kita lakukan? Ya, seni apa? Iya, saling menghargai. Ya, apalagi? Iya, mengenal karakteristik. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa proyek kita hari ini kita sebut dengan kertas Bhinneka Tunggal Ika. Karena proses pembelajaran kita, sekarang Ibu akan sampaikan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Kan sedikit materi yang nanti terkait dengan kegiatan kita. Yang pertama adalah tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Tentu bagi kalian kan bukanlah hal yang asing lagi. Bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi kita tetap satu. Kemudian berikutnya adalah apa sih itu stigma? Pernah nggak kalian lengah cai gitu? Pernah? Dengan teman-temannya? Pernah mendengar istilah itu? Lengah cai misalnya ya, kalau kita maaf dalam tanda kutip bahasa buleleng. Itu juga merupakan stigma. Stigma adalah penilaian kita terhadap seseorang yang biasanya ini bersifat negatif. Dan stigma ini secara tidak langsung nanti akan berpengaruh terhadap pribadi orang. Memberikan label si A, si anu, si hitam, dan lain sebagainya. Itu adalah stigma yang nanti mengarah kepada perpecahan. Berikutnya adalah stereotip. Stereotip itu misalnya gini, buleleng itu kita kenal dengan bahasa yang dalam tanda kutip kasar. Nanti setiap orang buleleng seolah-olah memiliki bahasa yang kasar, padahal belum tentu seperti itu. Itu adalah stereotip. Penilaian kita seseorang karena pengaruh ke kelompok atau masyarakat. Nah, berikutnya. Apa yang menjadi tantangan Bhinneka Tunggal Ika? Seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, ketidakpahaman, kurangnya informasi, kurangnya komunikasi yang menyebabkan kita tidak mengenal. Ujug-ujug sudah memberi label, sudah memberi penilaian. Berikutnya itu adalah fanatisme dalam beragama. Kemudian pengaruh kaum mayoritas dan minoritas. Dan yang terakhir itu adalah yang terakhir Bunda, bawah. Adanya pengaruh kaum mayoritas dan kaum minoritas. Ini juga sangat berbahaya, menjadi tantangan tersendiri terhadap keutuhan Bhinneka Tunggal Ika kita. Apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah disebutkan sama teman, saling menghargai, mengenal karakteristik teman, membuka komunikasi sehingga kita menjadi saling memahami, saling mengenal. Nah, kita lanjut. Bagaimana langkah pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian akan menyebutkan nama. Berkenalan satu dengan yang lain, kalian kan belum pernah saling kenal. Kemudian yang kedua, hanya dengan menyebutkan nama, mari kita membuat pendapat.
Oh si A begini, oh si B begini. Kita masukkan ke dalam amplop rahasia, kita simpan. Mari kita lihat bulan depan pada aktivitas 5. Apakah masih sama? Apakah dia berubah? Ataukah penilaiannya berubah? Kemudian yang terakhir, ke puncak, ke pusat proyek kita, silakan kalian berkenalan dengan teman-teman, mengenal lebih jauh. Bagaimana caranya? Terserah kalian. Mau mengenal lebih jauh siapa? Terserah kalian. Mau menanyakan apa? Bebas. Yang penting nanti kalian memiliki satu biodata teman. Kemudian kita tempelkan pada kertas manila sehingga terbentuklah kertas Bhinneka Tunggal Ika. Sudah siap? Siap? 1. Lupa. 1. Ulang. 1. Belum semangat. 1. 2. Asik. 3. Oke. Ibu akan membagikan sekarang apa yang harus kalian gunakan untuk bekerja. Cek. Nah, baik, kita akan mulai ke aktivitas yang pertama. Kita akan menyebutkan nama kita satu persatu. Dari paling barat dulu. Kadek Sukiasa. Kadek Sukiasa. Wayan Adi Perbawa. Kayu Karang. Desa Arinisi. Sukarti. Dan Sucita. Pre-memori ceritanya sudah. Oke, sekarang kalian sudah saling mengenal nama teman. Yang kedua, hanya dengan mengetahui nama, mari kita buat pendapat kalian tentang namanya. Kemudian diisi nama, masukkan ke dalam amplop. Silakan dikerjakan. Pre-memori, saya minta amplopnya. Amplopnya saja. Sebentar dulu, ini belum. Amplop. Anak-anak, ibu minta amplop. Sudah. Oke. Amplop ini mari kita simpan. Amplop ini adalah rahasia penilaianmu terhadap teman-teman. Kita akan lihat ini nanti bulan depan. Kita akan refleksi, kita akan evaluasi. Masih sama, berubah atau bagaimana? Baik. Nah, berikutnya adalah sekarang silakan kalian berbaur. Bertanya dengan teman, mau bertanya sama siapa, Bu? Siapa saja boleh. Mau menanyakan apa, Bu? Apa saja boleh. Yang penting terkait dengan identitas. Misalnya mau menanyakan alamat, boleh. Mau menanyakan agama, boleh. Hobi boleh, nomor WA boleh. Kenalilah temanmu lebih dekat. Kemudian kalian buat biodata temanmu pada kertas warna-warni yang sudah Ibu berikan. Ya, silakan dikerjakan ya. Pre-memori ceritanya sudah. Nah, hebat sekali ya anak-anak semua.
Semua sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Bagus sekali. Nah, sekarang kertas yang kalian buat itu, mari kita tempel, mari kita buat kertas Bhinneka Tunggal Ika. Ayo silakan anak-anak ditempel di sini. Ya, ya. Ayo. Ayo anak-anak silakan ditempelkan. Wah, bagus sekali ya. Kalian jadi semangat, jadi lebih mengenal temannya. Yang tadi hanya tahu namanya, sekarang menjadi tahu nomor HP-nya, menjadi tahu kebiasaannya apa, agamanya apa, yang dia suka mungkin. Ya. Semestinya ini nanti pas pembelajaran real ini ditempel di tembok. Anak-anak, mari kita lihat apa yang berbeda dari kertas ini. Iya, menjadi berwarna. Kalau berwarna menjadi lebih apa? Lebih indah. Seperti itulah keberagaman kita. Jika kita hanya menuntut yang seragam, tidak akan indah. Tapi ketika keberagaman itu kita satukan menjadi satu dengan saling menghargai, saling menghormati dan toleransi, maka kita akan menjadi Bhinneka. Iya, kita akan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sudah. Nah, anak-anak, karena ini sudah waktu, jadi kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Mari kita merefleksi diri, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Meta disampaikan kesimpulannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari pembelajaran yang tadi sudah diberikan oleh Ibu Guru Dita. Dapat saya simpulkan yaitu karena kita merupakan negara yang sangat luas ya, jadi memiliki banyak keberagaman di dalamnya. Nah, keberagaman inilah yang harus kita disyukuri ya. Jadi harus dijadikan sebagai pemersatu bangsa kita. Jadi di mana keberagaman itu harus kita jadikan sebagai penguat dari perbedaan yang ada di negara kita. Mungkin seperti itu. Iya, terima bagus kasih sekali atas kesempatannya. Iya, bagus sekali. Siapa lagi yang memiliki pendapat yang berbeda yang dapat membuat kesimpulan? Siapa lagi? Oke. Jadi dari pembelajaran kertas proyek Bhinneka Tunggal Ika dapat kita pelajari bahwa keberagaman itu harus dijadikan kekuatan, bukan dijadikan hambatan, bukan dijadikan penghalang. Mari dari sekarang kita menumbuhkan sifat saling menghormati, saling menghargai. Bisa dimengerti? Oke. Nah, nanti di akhir semester proyek ini akan dinilai sebagai nanti penilaian sumatif. Kalau untuk asesmen diagnostiknya kan kemarin sudah Ibu berikan Google Form. Nah, karena sudah waktunya habis, sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa, mengucap syukur karena proses pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Ibu akan pimpin langsung doanya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa sebelum pulang jangan lupa yang bertugas piket nyapu dulu, dibersihkan, kemudian pintunya ditutup karena kita sudah pembelajaran terakhir. Sudah? Baik. Terima kasih.